low, you can still go. Timnas Indonesia akan menghadapi Curacao dalam agenda FIFA Matchday, yaitu pada Sabtu 24 September 2022 dan Selasa 27 September 2022. Kemenangan untuk dua pertandingan nanti jelas akan sangat berarti bagi tim Merah Putih, terutama untuk mendongkrak peringkat FIFA. Menjamu Curacao, Timnas Indonesia berstatus sebagai tuan rumah untuk laga pertama akan dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu 24 September 2022. 3 hari berselang, laga kedua akan digelar di Stadion Pekansari. Curacao saat ini berada di peringkat ke-84 ranking FIFA. Jadi jika ingin memperbaiki ranking FIFA, maka Timnas Indonesia harus mengalahkan Furnon, Anita, dan kawan-kawan. Peluang skuad Garuda untuk meraih kemenangan lawan Curacao tentu terbuka. Apalagi kedalaman skuad Timnas Indonesia cukup bagus, materi pemain pilihan Sintayong cukup kompetitif, dan pengalaman bertanding mereka sudah terbentuk. Berkekuatan 23 pemain saat menantang Curacao, 2 pertandingan nanti menariknya. Dari 23 pemain tersebut, pelatih Sintayong punya beberapa nama pemain yang menjadi senjata mematikan, terutama karena punya label versatile atau serba bisa. Sintayong membawa 3 pemain yang bisa bermain sebagai penyerang tengah, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Dendi Sulistiawan. Sebagai opsi, M. Rafli juga bisa memainkan perang ujung tombak. Dimas Derajat mungkin akan menjadi pilihan utama Sintayong. Pemain 26 tahun itu adalah bagian dari skuad Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 lalu. Dimas Derajat mencetak 1 gol ke gawang Nepal. Untuk peran winger, Sintayong bakal punya banyak pilihan. Egy Maulana, Fikri, dan Witan Sulaiman mungkin akan jadi pilihan utama. Namun kehadiran Sadil Ramdhani juga tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Sintayong yang punya banyak opsi di lini tengah. Ada 2 pemain tengah naluri bertahan tinggi, Mars Klok dan Rahmat Irianto. Bedanya, Klok punya umpan progresi yang bagus, sedangkan Irianto disiplin menjaga ruang. Klok dan Irianto bisa bermain bersama pada formasi 4-3-3. Kambuaya akan menjadi tandem ideal bagi mereka. Hanya saja kehadiran Sahrian Abimanyu tidak boleh dilupakan. Lalu masih ada Marcelino Ferdinand yang kini jadi anak emas Sintayong. Di bawah kendali pelatih asal Korea Selatan itu, Marcelino adalah anggota tetap timnas untuk kategori senior U23 dan U19. Sintayong tidak membuat perubahan signifikan di lini tengah. Nama-nama yang dipanggil adalah mereka yang sering menghiasi skuad timnas Indonesia. Namun, persaingan bakal sangat ketat. Duet Fahrudin dan Rizky Ridho tampil bagus di SEA Games 2021 lalu. Akan tetapi duet ini mungkin bakal dipisahkan oleh Elkan Bagot. Dia bermain reguler di Gillingham. Bagot mungkin akan menjadi pilihan utama. Untuk posisi bek sayap, Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam mungkin akan tetap jadi pilihan utama. Sementara di bawah Mister Nadeo Argawinata, dia kini akan menjadi pilihan utama. Sintayong bakal punya banyak opsi taktik untuk melawan Curacao sebab ada beberapa pemain yang bisa memainkan banyak peran berbeda atau versatile di skuad Timnas Indonesia. Rahmat Irianto adalah salah satunya. Dia bisa bermain untuk peran bek tengah, gelandang, dan wingback kanan dengan sama baiknya. Asnawi Mangkualam juga sama. Dia bisa bermain sebagai bek kanan maupun gelandang. Selain 2 nama tersebut, M. Rafli juga bisa memberi banyak opsi di lini depan dan tengah. Pemain Arema FC itu bisa bermain sebagai gelandang serang maupun nomor 9. Dendi Sulistiawan juga bisa bermain sebagai winger atau penyerang tengah.